Teori lokasi pada dasarnya adalah inti dari geografi, ekonomi, dan perekonomian regional. Namun, teori ini juga semakin terkait dengan organisasi industri dan teori perdagangan. Khususnya dengan latar belakang proses globalisasi saat ini, teori lokasi juga diposisikan dalam kekuatan global. Literatur teori lokasi optimal merayakan pemilihan satu lokasi terbaik, seperti memaksimalisasi pendapatan atau manfaat dan maksimalisasi laba atau manfaat bersih. Agar pilihan pertama atau kedua dapat mewakili optimal, maka asumsi-asumsi tersebut harus dibuat. Misalnya, minimalisasi biaya yang berarti memerlukan asumsi bahwa pendapatan atau manfaat adalah konstan. Selanjutnya, ada pun beberapa tujuan atau goals ilmu ekonomi regional. Yang pertama yaitu menciptakan full employment, yang kedua adanya economic growth, yang ketiga terciptanya stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman atau tentram dalam perasaan masyarakat, yang keempat terjaganya kelestarian lingkungan hidup, yang kelima pemerataan pembangunan dalam wilayah, yang keenam penetapan sektor unggulan wilayah, ketujuh membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Selanjutnya ada pun macam-macam teori lokasi. Yang pertama, teori Weber. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Selanjutnya ada teori hoteling. Teori hoteling merupakan teori yang menjelaskan dua persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Teori tersebut akan berfokus pada pemilihan lokasi. Persentase keuntungannya sudah pasti 50 berbanding 50. Yang selanjutnya akan diserahkan kepada selera konsumen. Selanjutnya ada teori Fontaine. Menurut teori Fontaine, daerah perkotaan adalah pasar bagi produk-produk yang dihasilkan di daerah sekelilingnya. Karena itu, keberadaan dekat dengan daerah perkotaan adalah sangat penting bagi aktivitas-aktivitas ekonomi. Lalu, bagaimana pola penggunaan lahan berdasarkan teori Fontaine? Fontaine menyatakan bahwa pola penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transportasi, dikaitkan dengan jarak dan sifat barang dagangan khususnya hasil pertanian. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang sama.